Hari ini kami akan membahas tentang seputaran skripsi. Nah, dari sini kita bisa tahu nih gimana caranya menyusun skripsi yang baik dan benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri Ririn Desiani dan teman kelompok saya, Selina, dan narasumber kita, Doriana Gata Kristi. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Bisa nggak ceritain sedikit tentang judul dan fokus penelitian skripsi yang lagi Mbak susun? Oke, saya jawab ya. Judul penelitian saya kebetulan fokusnya ke sosial atau deskriptif kualitatif. Jadi judulnya itu tentang persepsi nelayan. Jadi betul-betul full di lingkup sosial, nggak ada campur tangan ke ekonomi. Karena kan kita sosial ekonomi, kebetulan aku fokusnya ke sosialnya. Jadi judul kami itu persepsi nelayan terhadap program Kampung Nelayan Maju di Kelurahan Rawamakmur di Palaran, Kota Samarinda tentunya. Jadi sedikit tentang judul ini, kenapa saya akhirnya memilih di judul ini. Pertama, karena pertimbangan untuk penelitian kebetulan tempatnya sedikit lebih dekat dan untuk biaya tentunya nanti penelitian kan tidak sedikit dikeluarkan. Itu jadi pertimbangan pertama dari saya sendiri untuk kenapa memilih di Palaran, di Kampung Nelayan Maju. Terus yang kedua, kebetulan dari saya maba sampai sekarang sudah menginjak semester akhir, kebetulan saya cukup aktif di Himasepa dulunya. Jadi Himasepa itu sering berkunjung ke Kampung Nelayan Maju, sering membina desa. Jadi sering berkomunikasi langsung dengan masyarakatnya. Kami sering 17-an Agustus ke sana. Kebetulan untuk ketua kelompok, ketua RT, bahkan sampai ke lurah sudah familiar, maksudnya bukan sekenal dekat itu, tapi kami sudah cukup kenal karena sering mengurus surat penyebatan kalau kami mau mengadakan bina desa. Terus fokus penelitian skripsinya tentunya objek utama yang saya ambil itu nelayan tentunya. Terus yang kedua, karena tentang persepsi, jadi di dalam kelompok nelayan itu terdapat KUB, ada 5 KUB kebetulan di sana yang buat jadi fokus penelitian saya, sehingga kenapa menarik buat mengambil topik persepsi nelayan. Kebetulan untuk judul persepsi di Kampung Nelayan Maju itu ditetapkan dari tahun 2022. Di 2025 ini berarti di tahun ketiga ya, kalau nggak salah ya, di tahun ketiga. Dan kebetulan dari semua jejak-jejak skripsi judul-judul di kating-kating sebelumnya, mereka itu belum ada mengambil tentang persepsi nelayan, sehingga saya mantap untuk mengambil objek di sana dengan judul persepsi nelayan. Mungkin itu saja untuk pertanyaan pertama. Kalau boleh tahu nih Mbak, kenapa Mbak lebih memilih Kampung Nelayan Maju di Palaran bukan di Kampung Nelayan di Banyumas? Oke, karena yang pertama pertimbangan utama tentunya untuk literatur. Jadi sebelum kita menyusun skripsi di bab 2 itu ada namanya penelitian terdahulu. Jadi untuk kita kenapa memilih judul itu, kita harus memilih minimal 3-5 skripsi terdahulu yang ada di tempat itu. Karena ya itu akan berusaha diri saya sendiri kan, karena maksudnya nanti bakal setengah mati mencari literatur, jadi skripsi saya bisa mundur, lulus saya juga bakal semakin mundur karena itu literaturnya sedikit terbatas. Terus di sana juga untuk nelayannya juga masih sedikit karena mereka masih belum banyak yang bergabung ke KUB lain-lainnya. Beda seperti yang di Palaran. Sehingga kenapa pilih di Palaran? Pertama karena untuk persepsi sendiri seperti yang tadi saya bilang belum ada yang mengangkatkan. Rata-rata di Palaran itu untuk judulnya tentang analisis gender, peran istri, atau pokdakannya, atau pokdarwis. Untuk persepsi sendiri masih pertama ini judul saya, namun untuk literaturnya sudah banyak kan, jadi nggak terbatas seperti Banyumas. Kenapa jadinya di Palaran? Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih Mbak menjaga agar bahasa dalam skripsi tetap objektif, logis, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia? Yang pertama, tentunya revisi dong dengan pembimbing. Kebetulan kan kalau kita sudah memulai skripsi, kita akan ada pembimbing 1 dan juga pembimbing 2. Dan itu juga bakal sejalan sama judul kita. Jadi untuk menyusun sebenarnya
susunan pertama saya, revisi pertama saya, semua lembar itu dicoret. Sudah jelas, ya bahasanya salah, tipe, margin belum pas, terus tanda titik komanya, bahasanya masih banyak yang belum masuk untuk diinterpretasikan dalam skripsi. Apalagi latar belakang, karena latar belakang itu harus kita cari citasinya, tapi dalam citasi itu harus kita masukkan ke dalam bahasa kita. Jadi kita nggak bisa copas langsung mentah-mentah dari jurnal langsung masukin itu karena kan bakalan nanti kena plagiat ya kalau misalnya nanti sudah mau uji deskripsi. Jadi sedikit tantangan banget untuk menyusun di bagian bab 1 itu karena yaitu bahasanya harus sesuai sama KBBI, PUEBI, kemudian membahasakannya itu kita sudah dapat nih misalnya satu kalimat, satu paragraf yang sudah akan dimasukkan ke dalam latar belakang, tapi dalam kalimat itu harus kita bedakan untuk masuk ke dalam bab 1 kita, tapi tidak mengubah makna. Itu sedikit, bukan sedikit tapi susah untuk saya di bab 1 itu cukup lama revisi dan cukup banyak coretan. Jadi gimana tetap buat menjaga bahasa objektif, logis, sama sesuai dengan KBBI itu tentunya dengan revisi yang berkali-kali, belajar tentunya, dan juga karena menyusun skripsi ini sedikit saya sadari saya cukup sering baca kamus bahasa Indonesia karena bahasanya harus bahasa baku kan, kayak misalnya kita nggak bisa nih ngomongin kayak dalam Indonesia memiliki ikan yang kayaknya gitu kan, itu nggak mungkin kan. Jadi kita harus pintar mengembangkan bahasa karena saya juga tumbuh dari SD, SMP, SMA itu bukan di kota, jadi maksudnya untuk pendidikan tenaga pendidik itu cukup terbatas. Jadi memang dapat pendidikan, tapi untuk menjaga tata bahasa yang baik dengan maksudnya untuk menjadi bekal kita di kuliah itu sedikit terbatas, sehingga di perkuliahan ini lebih banyak saya belajar otodidak seperti itu. Jadi gitu yang bahas. Jadi itu lebih ke bahasa bakunya. Iya, harus diperbaiki karena skripsi ini bakalan terupload seumur hidup ya, maksudnya bakalan menjadi pajang perpustakaan, masuk ke dalam media sekuler, masuk ke jurnal. Jadi tentunya bahasanya harus diatasi supaya masuk ke dalam kualifikasi kalau kita layak udah bisa sesuai menulis skripsi. Oke, pertanyaan selanjutnya, dalam menyusun skripsi Mbak lebih pakai ke paragraf deduktif, induktif, campuran, atau iteratif? Lebih ke induktif sebenarnya karena kembali lagi penelitian saya tentang kualitatif sosial, jadi lebih ke penelitian induktif atau paragraf atau kalimat induktif ya. Jadi kenapa? Karena untuk khusus bagian kualitatif sebenarnya saya masih belajar, cuma dari pengetahuan saya dan dari mata kuliah yang sudah saya lewati, untuk kualitatif itu memakai induktif, jadi dari bottom up, dari bawah ke atas, karena sosial, sekali lagi sosial, bukan data ya atau ekonomi. Jadi untuk penyusunan bab 1 sampai bab 3 kurang lebih itu menggunakan lebih banyak induktif. Namun untuk kuisioner persiapan masuk ke bab 4 nanti itu akan ada campuran dari deduktif dan induktif, jadi di mix gitu. Karena ada masuk observasi, tentunya dengan nelayan kita nggak bisa ya bahasa yang kayak susah, bahasa yang akademis, lebih ke akademis, karena kan kita tahu bersama maksudnya ada nelayan yang terpelajar tapi lebih banyak mereka itu mentok pendidikannya SD, SMP atau mungkin SMA gitu. Jadi maksudnya untuk bahasa-bahasa yang sedikit lebih berat itu akan dihindari, sehingga caranya itu digabung induktif sama deduktifnya, sehingga nanti di kuisionernya itu akan mereka cepat pahami. Jadi yang di kuisioner itu dengan bahasa akademis, tapi nanti akan saya bahasakan seperti bahasa sehari-harinya saat sudah bertemu dengan nelayan. Nanti juga saya akan membawa cara seperti ini, cuma lebih ke ngobrol, nggak formal, karena kan sambil ngobrol, sambil saya rekam, sambil mencatat data. Karena kebetulan juga memakai indikator Likert, nanti kalian akan belajar. Jadi menggunakan indikator Likert itu bisa induktif, bisa deduktif. Jadi dalam penulisan itu tidak berdasarkan lagi Pak, dan digunakan kan? Iya, karena
Kalau misalnya kita ambil kualitatif, kita masukkan latar belakang dengan kalimat deduktif, itu bakalan beda dong, karena kan untuk induktif dari bawah ke atas bottom up. Kalau misalnya dari deduktif itu top down, lebih ke data. Jadi mereka bakalan banyak menggunakan data dari BPS, badan statistik, dengan menggunakan angka-angka. Beda dengan sosial atau kualitatif seperti itu. Nah, dalam penyusunan skripsi ini, seberapa penting penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam karya ini seperti skripsi? Sepertinya kita tahu bersama ya, sangat penting. Dan kita pasti sudah sangat penting karena tentunya kita orang Indonesia dan jurusan kita juga bukan jurusan yang seperti sastra Inggris, ilmu komunikasi yang memang akan lebih banyak istilah-istilah atau jurnal-jurnal dari luar yang masuknya dari bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Karena seperti itu ya, karena kita fokusnya sebenarnya lebih ke kelautan, perikanan, pemasaran. Meskipun memang bakalan ada istilah-istilah, tapi itu nggak sebanyak yang maksudnya setimpang dengan bahasa Indonesia yang akan ditulis, karena penggunaan bahasa ilmiah yang tepat juga tentunya menunjukkan kedisiplinan kita sebagai penulis serta juga sebagai orang Indonesia yang baik dan benar menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan ejaan. Jadi kalau misalnya ada bahasa asing, apakah tetap diterjemahkan atau tetap menggunakan bahasa aslinya? Oke, jadi untuk kalau kita membahas tentang bahasa asing, tentunya dari luar bahasa Indonesia. Untuk proposal penelitian saya sendiri, ada beberapa jurnal yang dari Amerika dan juga dari Jepang. Karena kan perikanan di Jepang dan juga Amerika juga cukup maju dari Indonesia. Jadi ada beberapa literatur yang saya masukkan untuk menjadi teori pendukung. Hanya saja bahasanya ada beberapa yang ditranslatekan, tentu saja kayak menurut dari teori bla 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 itu tetap harus ditulis dalam bahasa Indonesia supaya orang tetap paham artinya tapi tidak berubah maknanya. Tapi ada beberapa cetukan atau kutipan-kutipan satu-satu kalimat seperti itu, seperti misalnya alat tangkap jenet seperti itu tetap harus masuk dalam bahasa Inggris. Jadi untuk penulisan bahasa Inggris atau bahasa luar di dalam skripsi Indonesia itu harus dikasih garis miring. Jadi itu sebagai pembeda seperti itu. Nah, bagaimana cara Mbak memastikan setiap paragraf memiliki kalimat utama yang jelas dan kalimat yang jelas yang relevan? Jadi caranya kalau dari kalian nanti akan dapat mata kuliah metodologi penelitian. Jadi di situ ada beberapa cara, tapi cara yang saya pakai dengan yang paling mudah supaya tidak perusahaan sendiri ya. Jadi caranya itu kita bikin outline atau rangka kepala dulu di dalam setiap paragraf, sehingga nanti kita bakalan bisa tentuin di atas atau di bawah. Biasanya kalau misalnya saya masukkan di dalam setiap paragraf itu ada di atas atau di bawah, semuanya sampai ke bawah hingga di penutup bab 3 karena kan masih proposal. Jadi sampai di bab 3 penutup itu full fokusnya untuk kalimat utama dari awal di kalimat awal atau di kalimat akhir, tidak ada yang seperti itu. Itu kenapa kalimat jelasnya itu harus di atas dan di bawah? Kenapa nggak di tengah? Alasan paling utama supaya orang tetap baca skripsi saya tentunya. Jadi kalau misalnya sudah di tengah-tengah, orang sudah dapat nih, misalnya poinnya baru baca, tapi sudah di tengah, oh ini kalimat utamanya sudah, tidak usah lagi baca ke bawah. Jadi alasan utamanya supaya orang nggak malas literasi, jadi bisa dibaca dari awal sampai akhir, sehingga isi-isinya yang di dalam yang mungkin mereka tidak terbaca dan mungkin sedikit dalam tanda kutip tidak penting, namun di samping itu kata-kata itu masih bisa mengambil makna dan tentunya masih bisa mengajar orang lain seperti itu. Sebagai pertanyaan penutup, ada tips nggak nih Mbak buat kami mahasiswa baru untuk kedepannya dalam menyusun skripsi? Tipsnya rajin kuliah, rajin masuk mata kuliah, kerjain tugas, karena kalian nggak bakal bisa melompat masuk ke skripsi. Misalnya kalian mau ngide datanya dosen pembimbing kalian bilang, saya boleh nggak dari sekarang udah mulai menyusun skripsi. Sedangkan kalau kalian ngetik, nulis, metodologinya segala macam itu masih banyak kan. Jadi tipsnya
tetap rajin kuliah, masuk kuliah, kerjain tugas, karena dari setiap tugas-tugas itu yang bakalan ngasah kalian bisa ngetik, bikin laporan itu juga sebagai bekal kalian bakalan bikin proposal atau skripsi nanti. Jadi tipsnya ya itu sering kuliah, masuk, jangan banyak-banyak bolos, apalagi nanti di mata kuliah metodologi penelitian mungkin itu bakalan sepele untuk beberapa mahasiswa-mahasiswa ya, apalagi mata kuliah MTS ini metodologi penelitian sosial ekonomi, karena itu bakalan boring sih sebenarnya kelasnya, karena kita bakalan bahas cara bikin bab 1, bab 2, bab 3, tapi kalian bakalan bisa kalau misalnya kalian tidak mengikuti dari awal sampai akhir mata kuliahnya, karena untuk menyusun skripsi ini mungkin terdengar sepele karena kayak ya sudahlah sama kayak nyusun laporan, tapi nyatanya kalau kalian sudah nyusun ternyata beda sekali dari ketentuan penulisan. Mungkin selama kita bakalan nyusun laporan nanti dosen-dosen itu agak ya sudah masih memaklumkan penulisan, tapi kalau kita sudah masuk ke dalam skripsi, penulisan yang salah itu sampai ke garis-garis tepi, garis atas bawah, rulersnya, garis di atas itu kalau kita salah bakalan dicoret, apalagi kalau dapat dosen yang ngajar mata kuliah metodologi penelitian kayak saya. Jadi tetap masuk kuliah, jangan nggak pernah kuliah, kerjain tugas pada waktunya, mata kuliahnya diselesaikan, SKS-nya diselesaikan, kalian pasti bisa cepat lulus. Terima kasih banyak Mbak sudah mau dengan kita hari ini. Semoga proses skripsinya lancar. Amin. Amin. Selalu membawa sekali. Terima kasih juga sudah mau mempercayakan saya sebagai narasumber yang Banyak banyak. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Itu saja podcast dari kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Dadah.